Kembali bersama kami, saudara. Tiga pasangan capres dan cawapres saat ini semakin gencar melakukan kampanye menjelang Pilpres 8 Juli mendatang. Namun kalangan Serikat Pekerja menilai belum terlihat adanya capres maupun cawapres yang benar-benar mendukung dan memperhatikan nasib tenaga kerja kita. Bagaimana, sejauh mana komitmen dari capres dan cawapres ini? Berikut simak perbincangan kami bersama Bapak John Muhammad. Selamat pagi Pak John, terima kasih sudah hadir di TVRI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Baik, Waalaikumsalam. Pak John, sekarang kita sudah melihat ada 3 paket. Bagaimana Bapak melihat komitmen mereka terhadap tenaga kerja? Terima kasih Pak Sulaiman. Jadi kami dari tenaga kerja, khususnya tenaga kerja migran, melihat apa-apa yang mereka berikan ini sejauh ini masih lip service, masih sekedar omong-omong aja, karena mereka sedang mencari simpatisan. Nah, jadi tidak ada sama sekali menyentuh tenaga kerja luar negeri ataupun yang sifatnya menjanjikan atau bagaimana. Sekarang ini mereka menjanjikan baru sifatnya ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri apa namanya itu justru tenaga kerja gak ngerti. Ya, sebenarnya apa sih yang menjadi problem ataupun masalah-masalah apa saja yang mengemuka terkait dengan tenaga kerja kita ini? Baik tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja migran begitu. Ya, khusus migran itu terlalu undang. Buat mereka jadi agak terperangkap oleh suatu birokrasi yang tidak jelas. Sehingga kalau ada masalah di luar negeri pun sampai di Indonesia itu bisa berwaktu lama untuk dapat ditanganin. Kemudian juga ada siluman-siluman atau calo-calo yang memanfaatkan. Ya. Sedangkan untuk di dalam negeri mungkin di sini kita sudah tahu semuanya bahwa yang menjadi suatu top hits ya sekarang itu adalah masa outsourcing, masalah kontrak itu aja yang menjadi masalah. Walaupun masalah kontrak itu oleh sebagian besar buruh sendiri mungkin kalau dipelajarin itu tidak merugikan kalau menurut pandangan saya. Ya. Jadi sebenarnya relasi antara pengusaha dan juga buruh ini seperti apa hari ini Pak? Apakah masih buruh ataupun tenaga kerja merasa masih dieksploitasi begitu dan negara mengabaikan perlindungan terhadap kaum buruh ini Pak? Kalau kita bicara Pak ya, kita lihat dari kacamatanya. Kalau dibilang eksploitasi, apa yang eksploitasi? Ya kan, kita orang Indonesia itu mempunyai suatu sifat, kadang-kadang jam kerja itu sedikit lewat nggak apa-apa. Atau tugas kerja itu di double gitu ya, atau tolong kerjain ini. Itu masih nggak apa-apa. Nah inilah yang kadang-kadang oleh pihak-pihak luar dianggap eksploitasi. Seperti di luar negeri, di tenaga kerja migran, mereka kerja dari umpamanya Act to 9 atau Act to 5 ya, pokoknya dari jam sekian. Tapi karena di dalam suatu rumah, malam mereka kerja juga. Nah ini disenangi oleh majikan, padahal ini sudah menyalahi. Tapi kadang kita nggak sadar, tenaga kerjanya nggak sadar. Mereka bekerja begitu. Betul, nggak sadar mereka gitu. Itu yang satu dibilang eksploitasi. Ya, tadi sempat disinggung bahwa banyak sekali undang-undang ataupun regulasi yang mengatur tentang tenaga kerja ini. Nah, bisa digambarkan gitu loh, sejauh mana undang-undang ini sudah berpihak kepada atau melindungi tenaga kerja begitu Pak? Wah, kalau dibilang melindungi tenaga kerja sejauh ini belum ada Pak. Belum ya? Justru belum ada. Yang ada tuh malah bisa dibilang semacam itu kembali ke omongannya lab service, begini begitu tenaga kerja. Saya sebagai contoh bukan hal yang sudah menjadi rahasia umum. Kalau Bapak ke Terminal 4 di Cengkareng, itu mereka pulang ya dengan perasaan was-was. Kalau mereka turun dari pesawat itu pun udah seperti hewan digiring, ya kan? Nah, ini kami dari Senakar akan memperjuangkan kepada pemerintah bahwa untuk masa mendatang TKI atau tenaga migran itu pulang seperti haji aja, iya kan? Silakan dijemput sama keluarganya. Kenapa? Kan mereka bukan penjahat, mereka tuh pahlawan dipisah loh, 14 miliar dolar per tahun. Itu berapa triliun? Iya kan? Mana ada yang menghasilkan begitu? Saya mau tanya. Pak John, kita tahu bahwa dalam beberapa kasus ya belakangan ini itu sempat terjadi kekerasan terhadap buruh migran kita begitu. Dan kira-kira ke depan ini presiden ataupun wakil presiden seperti apa yang diharapkan sehingga kemudian bisa memberikan perlindungan kepada para pelaku tindak kekerasan ini?
Ya itu Pak. Jadi siapapun presidennya, siapapun yang menjadi wakil presidennya, itu fakta aja lah bicara. Di sini saya dari Senaker, mungkin mewakili seluruh tenaga kerja, mempunyai suatu pertanyaan kepada mereka. Apa mereka punya program untuk tenaga kerja? Nggak usah bicara begini, nggak usah ya mohon maaf ya, saya bukan menyindir salah satu ini dengan berpura-pura di tempat sampah segala. Enggak. Sekarang berani nggak mereka bikin departemen tenaga kerja luar negeri? Ya, tetapi khusus mengurus tenaga kerja luar negeri. Karena ini ada sumber devisa. Ya. Yang ada Depnaker sekarang udah dalam negeri aja. Badan-badan lain bubarin, selesai. Ya, Pak John, sekarang kan kita sudah punya 2 badan, setidaknya setingkat departemen, yaitu Departemen Tenaga Kerja, dan satu setingkat komisi atau badan ya, kalau tidak salah BNP 2 TKI. Betul. Nah, bagaimana optimalisasi kerja ataupun kinerja kedua lembaga ini? Gitu? BNP 2 TKI dibentuk oleh undang-undang hingga merasa tidak di bawah Departemen Tenaga Kerja. Ya. Departemen Tenaga Kerja adalah pembantu presiden. Ini kalau presidennya tidak mempunyai suatu kekuatan untuk mengatur atau tidak care, ini masalah. Tapi kalau 2 departemen, ya seperti Menpera, Perumahan Rakyat dengan DPU, itu kan mestinya satu kerjaan tapi 2, ya kan? Jadi ada koordinasi lah. Nah, kalau di bawah satu presiden kan itu nggak mungkin Pak, mereka berantem, mereka rebut-rebutan jabatan, rebut-rebutan anggaran, ya kan? Nah ini sini korban tenaga kerja, ombang sana, ombang sini, gitu loh. Ya. Jadi ke depan seperti apa nih lembaga penataan soal institusi-institusi yang mengurus tentang tenaga kerja kita? Dari sekarang mereka kampanye akan membentuk Departemen Tenaga Kerja khusus tenaga kerja luar negeri, apapun judul namanya tuh ngalis, terserah. Yang penting kami dari Senaker Tenaga Kerja itu minta benar-benar dapat suatu tempat untuk ngadu, tempat untuk bicara, untuk diskus, untuk segala-galanya. Baru lagi Pak, bukankah ini juga bisa menimbulkan inefisiensi begitu? Kenapa tidak yang sudah ada dioptimalkan saja begitu? Nggak bisa dioptimalkan Pak, kalau selama sumbernya dasarnya lain, satu dari undang-undang, dengan ada DPR, dengan ada segala ya badan itu, dan tidak jelas dia bertanggung jawab kepada siapa. Ada lagi keputusan presiden nomor sekian yang menandakan bahwa badan itu di bawah menteri, tapi ada lagi dalam undang-undang nomor 39 bahwa badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden, ya kan? Kemudian ada perebutan lagi begini begitu, itu nggak jelas. Kalau presiden negara ini mau jelas, udahlah, inefisiensi itu nomor 2 Pak. Kalau ini teruskan lebih boros, ya kan? Depnaker yang ada sekarang bikin Depnaker untuk dalam negeri, urus itu tenaga kerja yang di dalam negeri, ini luar negeri. Karena ini sumber devisa. Oke, Pak John, tadi sempat disinggung bahwa tenaga kerja migran kita itu memberikan banyak sekali pendapatan ataupun devisa buat negara. Dan mereka ada di banyak sekali negara begitu. Nah, kenapa kok posisi tawar tenaga kerja kita di luar negeri atau buruh migran kita ini tidak begitu kuat, Pak? Betul, Pak. Jadi Pak Sulaiman di sinilah letaknya. Karena orang, ini birokrasi menganggap ini tenaga kerja adalah orang-orang tolol. Orang-orang kampung yang berangkat, dia nggak ngerti itu istilah devisa. Ya. Nah, kami mencoba mengangkat harkat dengan membentuk suatu departemen. Di sinilah mereka diangkat. Ya kan? Sekarang mereka dari kampung dengan belagak-beluguk tahu mendapatkan suatu suasana yang luar biasa. Plus kalau di Timur Tengah, khusus di Arab Saudi, mereka tuh ada suatu lagi alasan untuk dapat menunaikan ibadah haji. Ya kan? Nah, itu jadi mereka namanya di ibadah haji, Anda kalau pengalaman haji zaman dulu, apapun kata saya diikutin karena dianggap saya ini suci. Nah, itu juga begitu, Pak. Oke. Ya, Pak John, tentu sebelum memilih buruh ataupun tenaga kerja atau serikat Senaker Trans ini akan melihat dulu ya, memilah-milah kira-kira dari 3 calon presiden wakil presiden ini, adakah yang mencerminkan pemihakan yang sungguh terhadap tenaga kerja begitu. Nah, kalau ditimbang-timbang ini apakah sudah ada begitu Pak? Setidaknya yang mendekati dan punya kepedulian. Gitu. Ini Pak Sulaiman, jadi Senaker ini lebih sifat independen ya. Jadi akan menyerahkan semuanya ke anggota. Cuman kalau Anda tanya pribadi secara organisasi, sejauh ini nggak ada. Kalau tanya pribadi itu ntar urusan saya. Jadi secara organisasi tidak ada calon presiden sekarang ini yang udah menyentuh ke apa yang kita mau. Oke. Terus harapan Bapak seperti apa ke depan, katakanlah setelah pemilu presiden Juli mendatang ini dan kemudian terpilih presiden wakil presiden, apa harapan Bapak? Nah, harapan itu pertama Pak, yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita tuh perlu
adanya Departemen Tenaga Kerja khusus untuk luar negeri, tempat seluruh migran ini, buruh tenaga kerja migran ini ada induknya. Itu saja. Yang kedua, agar tidak merupakan lip service, jangan ada lagi suatu pengkasta-kastaan atau pembagian-pembagian yang bersifat mencela. Oke. Ya, jadi satu contoh, ini ekonomi rakyat, ini ekonomi lift, itu kami nggak ngerti, Baik. Pak. Baik Pak John, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk berbagi pendapat di Warta Pemilu pagi ini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah akhir dari bincang kita bersama John Muhammad. Tetaplah bersama Warta Pemilu TVRI, kami akan kembali dengan sejumlah informasi aktual lainnya.